Oke guys, kini saatnya kita menjawab ya posisi kitchen set kenapa susunan ini yang paling baik dan benarnya ya. Dan apa resikonya kalau kita salah susun dia ya. Jadi posisinya selalu kita ada kulkas, sebelah kulkas itu adalah sink. Jadi supaya nanti kita ambil-ambil bahan-bahan masak, kita cuci-cuci, kita potong, nah atau kita beres-beres baru kita masak. Jadi alurnya itu bagus supaya nggak bolak-balik. Coba bayangkan kalau misalnya kompornya di sini. Jadi Anda dari ambil material, bahan, terus cucinya di sini, terus masaknya di sini. Ah, jadi bolak-balik dia ya. Jadi kurang nyaman dia. Kedua, kalau misalnya kompornya di tengah di sini, samping kulkas. Nah, itu ada resiko buat kulkas cepat rusak, terutama yang tidak punya sekat begini. Nah, kalau Anda tidak punya sekat, jangan pernah dekatkan kompor sama si kulkas. Mereka berantem, kurang akur mereka dia ya. Jadi seperti itu susunan yang paling baik dan benarnya. Kemudian kalau untuk kitchen set, nah kitchen set ini kita biasanya top table itu idealnya itu ingat ya tinggi badan yang masak, misalnya si suami yang tukang masaknya di rumah misalnya tinggi 170 tuh. Anda bagi dua dulu, 170 bagi dua berarti di 85 cm, Anda tambahkan 5 cm. Jadi top table dari lantai itu Anda harus bikin 90 cm untuk ketinggian bapak yang masak tadi itu di 170 cm tingginya ya. Jadi top table ini sesuaikan saja yang masak di rumah siapa. Nah itu cara rumus hitungnya dia ya. Kemudian untuk backsplashnya itu biasa standar pakai 70 cm. Ya ada yang bikin 60, ada yang bikin 70. Nah itu boleh aja. Tapi kalau 70 jatuhnya lebih enak supaya nanti ininya gak gampang keantuk di kepala kita. Itu dia ya. Nah, kalau Anda bikin top table-nya terlalu rendah, otomatis kan itu kabinet atasnya juga ikut rendah. Nah, kalau ketemu orang tinggi itu kepalanya keantuk sama ini nanti kalau lagi mau masak-masak itu dia tidak enak dia guys ya. Makanya hitungnya itu tinggi badan kita bagi dua tambahkan 5 cm dia ya. Kemudian backsplash itu ikutin aja 75 cm. Nah, kabinet atasnya juga harus sesuaikan juga ya kebutuhan kita aja mau seperti apa. Jangan bikin kalau misalnya budget kita terbatas nggak perlu sampai full begini ya. Karena ingat ya biaya bikin kitchen set ini kan hitung meter persegi. Kalau misalnya Anda budgetnya terbatas cukup sampai sini aja. Oke. Kalau ini biasanya anggaplah 1 meter persegi 3 juta. Anda kalikan aja ini sekitar 5 meter misalnya. Nah, 3 juta kali 5 juta 5 meter berarti sudah 15 juta Anda habis. Jadi kalau Anda sampai sini aja tingginya Anda bisa hemat 15 juta bikin kitchen setnya ya. Tapi kalau ada budget bikin full gini juga bagus kok dia ya. Kemudian satu lagi kalau misalnya Anda bikin nih kompor tanam. Oke. Ini jangan terlalu rapat ke dinding ujungnya ya. Nanti kualinya itu kalau besar suka antuk-antuk ke dinding. Biasanya kan orang dinding ya atau terlalu samping ke sini. Kalau terlalu samping nanti masak tangannya tak nyaman dia. Oke, sama kuali kan pasti agak bergeser keluar gitu dia ya. Nah, sama juga begitu dengan sink. Jadi ada jarakan sekitar 10 cm dari backsplashnya itu dia ya. Kemudian ada yang juga bilang kalau misalnya ada jendela seperti begini, usahakan jangan ada kompornya hadap jendela. Jendela itu harusnya di sink, berarti di posisi sini dia ya. Nah kebetulan ini desainnya kompor listrik, jadi nggak masalah dia ya. Tapi kalau Anda kompor api, nah jangan ada jendela di depannya ya. Itu nanti anginnya bergerak-gerak mempengaruhi apinya itu bergerak-gerak juga tidak bagus ya. Apalagi kalau Anda bikin jendela besar, nah biasanya kan harus ada gorden, kebakar dia barangnya dia ya. Jadi itu yang bisa kita bantu spill cara bikin kitchen set yang baik dan benar beserta posisinya dia ya. Semoga bisa menjawab dan menginspirasi kita semua. Oke sip.